Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi Indonesia Plus, kembali hadir berjumpai Anda bersama saya Dian Mirza. Pemirsa, kebutuhan hidup yang terus meningkat, inflasi yang tak terelakkan, juga gaya hidup yang semakin kompleks membuat banyak orang tergerak ingin mencari cara untuk mendayagunakan uang yang ia miliki. Dan salah satu cara untuk mendayagunakan uang adalah melakukan investasi. Jenis investasi pun bermacam-macam, sebut saja deposito, falas, reksadana, tentu saja tanah dan juga properti. Dan dari sekian banyak investasi yang masih diprimadonakan adalah investasi properti. Lantas apa sajakah hal-hal yang kemudian menjadikan investasi properti ini adalah hal yang patut kita pelajari dan juga patut kita miliki. Langsung saja kita membahasnya dengan kedua narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Luar biasa, apa kabar Pak Tung Desem Waringin, seorang motivator dan juga pakar keuangan dan properti, dan juga ada Mas Riko Tampenawas. Apa kabarnya hari ini? Masih muda tapi juga seorang entrepreneur, investor juga dan juga CEO dari Easy Property. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia Plus hari ini. Aku mungkin ke Pak Tung Desem dulu ya. Pak Tung, kalau kita bisa melihat kondisi di Indonesia sendiri saat ini, mayoritas masyarakatnya masih safe player begitu Pak. Mereka masih senang menyimpan uangnya di bank ketimbang melakukan investasi. Nah, sebetulnya Pak Tung sebagai seorang pakar keuangan investor di sini, bagaimana melihat kondisi seperti ini Pak? Jadi memang betul dalam beberapa tahun terakhir ini begitu banyaknya uang yang berada di bank. Jadi banknya seringkali over liquid gitu ya. Makanya bunganya kalau sekarang minjem murah gitu. Tetapi problemnya kita nyimpan di bank itu tidak anti inflasi. Padahal kalau kita misalnya di tahun 1952 itu ya, orang beli emas itu 1 gram 50 rupiah. Sekarang hampir 600.000 per gram. Jadi inflasinya itu 1.200%. Jadi deposito Anda tergerogotin sama inflasi. Tanpa sadar Anda tambah miskin tanpa Anda tahu gitu. Nah, sedangkan saya pribadi termasuk salah satu yang sangat suka di bidang properti. Makanya dari kekayaan saya sendiri itu 50% berada di properti begitu. Baik, ya. Sebelum kita lanjut Pak soal membahas investasi properti. Pentingnya investasi untuk masyarakat Indonesia ketahui itu apa Pak? Ketimbang menyimpan uangnya hanya di bank. Gini, jadi kalau kita hanya di bank itu kita tidak mendapatkan satu yang namanya capital gain. Kita hanya dapatkan bunga. Sedangkan bunga sendiri kalau kita mau ngomong ya lebih kalah dengan inflasi itu sendiri. Jadi kalau hanya di bank, boleh nggak kita punya cadangan cash? Harus, makan harus. Tapi kalau duit kita berada semua di bank, nah itu terus kemudian tidak ada investasi yang menghasilkan capital gain dan passive income, itu kita banyak kalahnya. Investasi emas, emas hanya membuat Anda bertahan kaya. Tapi kalau di properti membuat Anda semakin kaya. Nah, ini yang menarik. Baik Pak, nah dari segala macam investasi, instrumen investasi, ini kan masih dilihat bahwa properti masih menjadi primadona atau masih banyak peminatnya. Sebetulnya keuntungan dari kita investasi properti itu apa Pak? Dan kita tahu ya sekarang 2019 tahunnya politik ya Pak ya. Kita juga ingin tahu iklim investasi properti di tahun ini bagaimana? Presiden yang terpilih gimana ini gitu ya? Iya betul. Kalau properti itu keuntungannya 3 gitu ya. Satu, kita mendapatkan capital gain, harganya naik. Kalau depositonya kita kan tidak naik, kita hanya dapatkan bunga aja. Kemudian yang kedua, setelah capital gain kita dapatkan cash flow, kita bisa dapatkan sewaan-sewaan. Jadi naik capitalnya, naik harganya, lebih cepat naik perputarannya, arus kasnya, yang terakhir naik harga dirinya. Jadi kalau kita punya properti banyak kan harga dirinya keren gitu ya. Mau ngelamar anaknya orang gimana? Oh ini ada propertinya ini. Itu kan seru gitu. Lebih kelihatan. Jadi lebih kelihatan, ada bentuknya, ada kelihatannya, harga dirinya naik. Sedangkan di tahun politik ini, menurut saya siapapun presiden terpilih, nggak peduli capres 1, capres 2 gitu ya, tetap akan properti naik. Nah ini kabar baik nih Pak. Nah ini kabar baik. Tanya dulu dong, kok bisa gitu ya? Iya, kok bisa? Karena begini, jadi satu siklus ekonomi. Siklus ekonomi itu jadi ketika bunganya murah, biasanya properti naik. Hari ini, jadi tahun-tahun ini, bunga termurah sepanjang sejarah saya tahu gitu ya. Dulunya itu single digit kita sudah happy. Sekarang mulai single hand, ada yang 5, sekian. Nah ini jadi murah sekali, ini mengakibatkan secara umum properti akan naik. Loh kok sekarang belum? Sabar, ini karena ini nanti lihat. Yang kedua siklus yang namanya siklus properti. Biasanya properti itu kalau rontok, itu 3 tahun, 4 tahun up. Mari kita lihat ya, tahun 98 bumi gonjang-ganjing, hancur lebur properti di Indonesia. Mari kita hitung ya, 99, 2000, 2001. Kalau Anda masuk di 2001, 2002, oh iya, itu masa kejayaannya properti Anda, duit Anda berkali-kali lipat. Oke, 2008 ketika bensin naik 128%, itu kalau saya salah tolong di dalam daya ingat gitu ya. Ternyata properti anjlok. Dan begitu anjlok, mari kita lihat. 2008 tuh, mari 2009, 2010, 2011. Kalau Anda masuk di 2011, 2012, wah berkali-kali lipat. Nah, sekarang juga sama. 2015 properti ngeren kan? Nah, mari kita lihat. 2016,
2017, 2018, 2018, 2019 ini banyak up-nya. Jadi kedua. Yang ketiga, ini yang namanya adalah setelah tren berarti adalah bonus demografi. Indonesia mencapai peak. Baik. Nah ini menarik sekali nih, Bonus Riko. demografi. Saya langsung nanya ke Riko karena Anda sebagai pelaku atau investor properti di sini, anak muda juga. Yes. Nah, Riko sejak kapan menekuni investasi properti dan apa keuntungan yang kamu dapatkan dibandingkan investasi yang lain? Oke, jadi saya mulai itu tahun 2012. Saya menjadi agent properti pada saat itu. Kemudian saya dimentori juga oleh Patung Desa Muaringin dan ada beberapa mentor lainnya. Saya memulai untuk membangun dan juga berinvestasi properti. Kenapa properti? Patung Desa Muaringin tadi sudah sebutkan bahwa properti adalah salah satu sarana investasi terbaik karena Anda mendapatkan capital gain di mana bisnis lain mungkin tidak akan mendapatkan itu. Betul ya? Hanya mendapatkan cash flow. Yes, cash flow is the king, tapi profit juga penting. Seperti itu. Jadi properti apalagi tahun 2019 itu menurut saya adalah gerbang masuk untuk Anda semuanya masuk dalam bisnis properti. Seperti itu. Banyak sekali indikator-indikator yang mungkin nanti Patung Desa Muaringin akan jauh lebih menjelaskan kenapa sih properti tahun 2019 Anda semua itu harus masuk dalam bisnis properti. Baik, Pak Tung dan Riko ini kan kita bisa bilang investor ya Pak ya. Tapi kalau bagi pemula Pak yang ingin terjun ke investasi properti, strategi apa atau keahlian apa yang harus mereka miliki? Jadi tentu saja adalah pertama kali bagaimana menemukan investasi properti yang memang layak untuk diinvest. Keahlian pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan pendanaan. Financing, jadi Anda bisa cari orang mendadak, Anda bisa punya properti bahkan tanpa duit atau dengan duit murah sekali kita bisa dapatkan properti. Dan ini kita semakin seru ya Pak ya, kita akan membahasnya lanjut setelah jeda pariwara berikut. Dan pemirsa, tentunya Selamat Pagi Indonesia Plus akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Plus dan masih bersama dengan Pak Tung Desa Muaringin dan juga Riko Tampenawas. Dan Pak Tung, tadi kan kita sudah berbicara strategi apa at least yang harus dimiliki seorang pemula untuk berbisnis investasi properti Pak? Jadi nomor satu adalah tekad bahwa harus mulai sekarang gitu ya. Kemudian cari lokasinya yang benar. Kemudian developernya harus bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya kan berbahaya begitu ya. Kemudian ketiga harus smart financing. Jadi hari ini itu ada satu sistem yang namanya crowdfunding. Jadi saya tidak punya duit banyak itu dulu. Sekarang duit kecil pun ternyata kita bisa investasi. Pengelolaan hari ini keren. Jadi karena tidak perlu jadi hotel, tapi bisa jadi sewakan sendiri bisa. Gitu. Salah satu poin yang menarik dari strategi Bapak tadi bahwa modal kecil pun bisa berinvestasi properti. Betul itu Mas Riko? Betul sekali. Jadi seperti hari ini kita membuat sebuah program namanya Easy Property. Nah, Easy Property itu apa? Easy Property adalah di mana Anda bisa menjadi investor properti tanpa perlu keluar uang banyak. Itu kan yang dibilang, tanpa perlu uang banyak, belum berhenti di situ. Plus, ada plusnya dengan menghasilkan uang yang jauh lebih banyak. Seperti itu. Nah, program Easy Property menurut saya ini adalah program pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kenapa? Nih, ketika Anda ikut program Easy Property, Anda mendapatkan kami membangun sebuah proyek di Bali. Nah, kenapa Bali? Karena Bali itu daerah yang dengan tingkat kenaikan harga properti paling tinggi. Mungkin tadi Mbak Mirza sebutkan bahwa kalau di mana sih kalau pemula itu bisa berinvestasi? Nah, yang perlu diperhatikan pasti kan faktor keamanannya nih ya. Nah, keamanannya itu dan juga faktor kenaikan harga yang tadi saya sebutkan capital gain. Nah, kenapa Bali? Karena Bali memiliki tingkat kenaikan harga properti termasuk yang paling tinggi di dunia. Satu, yang kedua, Bali itu sudah terkenal dengan sendirinya. Betul ya? Dan jumlah turis ke sana, wow, melimpah. Itu kabar gembira. Kenapa? Karena banyak uang masuk ke sana. Perputaran uang di sana banyak. Nah, itu adalah salah satu indikator Anda kalau mau berinvestasi properti, perhatikan hal tersebut. Nah, Easy Property, ini perhatikan baik-baik benefitnya. Easy Property, yang pertama, Anda akan mendapatkan investasi hak huni selama 50 tahun, Mbak Dian. Itu gratis, tanpa ada biaya apapun lagi. Kemudian bisa dipindah tangankan di dalam proyek yang kami bangun. Proyek kami bintang 5 di pinggir pantai di Bali, di daerah Nusa Dua. Kemudian yang kedua, kami siapkan yang namanya buyback garanti 180%. Buyback garanti 180%. Kemudian yang ketiga, kami juga ada program profit sharing atau yang namanya bagi hasil 50%, 50%. Jadi
harganya kalau Anda tahu di Bali itu Anda kalau mau mengikuti sebuah program dari developer atau bahkan Anda memiliki properti itu harus keluar miliaran di sana. Nah, hari ini kita memberikan sebuah program sebenarnya kita mengeluarkan harganya itu cuma 30 juta. Nah, cuman karena untuk pemirsa Metro TV, kami memberikan harga spesial hari ini itu cuma 15 juta. Dengan 15 juta rupiah, Anda mendapatkan program Easy Property di mana tadi 3 hal. 1, investasi hak huni selama 50 tahun gratis tanpa biaya apapun dan bisa dipindah tangankan. Kemudian yang kedua, Anda mendapatkan yang namanya buyback garanti 180%, sama yang terakhir Anda mendapatkan profit sharing 50-50. Seperti itu. Nah, itu secara dunia investasi itu sangat aman. Resikonya apa? Karena ketika Anda pegang, Anda diemin aja, itu kan harga naik. Betul ya? Seperti yang Pak Tung bilang, dijemur aja itu harga naik. Betul? Nah, kemudian yang kedua, Anda mendapatkan buyback garanti 180%. Nah, maksudnya apa investasi hak huni yang tadi saya sebutkan? Jadi investasi hak huni, contoh, Anda dengan harga yang promo hari ini 15 juta rupiah, Anda mendapatkan per tahunnya itu 1 malam. Nah, 1 malam itu, Pak Riko, apakah ini member hotel? Ini bukan member hotel. Kalau member hotel, setiap tahun itu Anda harus membayar biaya membernya. Nah, Pak Riko, kalau ini adalah program pertama kali di Indonesia, legalitasnya bagaimana, Pak? Legalitas proyek kami saat ini sudah dibangun. Jadi ada 2. 1, legalitas proyek, kalau udah dibangun pasti legalitas sudah ada. Kita sudah mengantongi IMB, IP, AMDAL dan seterusnya, semua legalitas yang diperlukan untuk membangun sebuah properti. Nah, yang kedua, legalitas program ini seperti apa? Kami akan memberikan yang namanya perjanjian jual beli yang dilegalisir oleh notaris. Nah, jadi Anda secara hukum juga sah, dunia investasi sah, dan kami sebagai developer pun juga mengakuinya. Dan perjanjian tersebut itu bisa dipindah tangankan atau bisa dijual. Seperti itu. Nah, saya mau singgung sedikit mengenai properti investasi yang terbaik tadi kan capital gain. Nah, ini harus di cash flow-nya juga harus Anda perhatikan. Di sini semuanya tersedia seperti itu. Baik. Nah, Pak Tung, kalau melihat tadi programnya dari Easy Property, menurut Pak Tung bagaimana, Pak? Apakah memang ini program yang menjanjikan? Sangat menjanjikan, apalagi di Bali itu tidak semua tempat juga strategis. Dia berada di Tanjung Benoa. Menurut majalah Marketeers itu hunian yang tertinggi, majalah Marketeers itu ya, itu yang tertinggi adalah di Tanjung Benoa. Dan Tanjung Benoa sekarang landas kapalnya sudah jadi, kapal pesiar yang besar. Dan ini jarang sekali ada yang tempat di pinggir pantai, kemudian ada mangrove-nya, dapat sunset yang indah dan dapat sunrise, serta dengan 15 juta, dan kalau Anda sewakan, itu ternyata boleh disewakan sendiri. Nah, kalau disewakan sendiri, itu 2 kamar, 1 kamarnya kalau 2,5 jutaan, itu kalau hari biasa begitu ya, jadi 5 juta, berarti kembalinya bisa 30% itu setahun. Gitu. Baik, ini semakin seru ya Pak Tung, kita akan membahasnya lebih lanjut. Tentunya pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Plus. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Plus. Jadi kita masih berbincang soal investasi properti. Tadi Riko sudah menyarankan bahwa ada nih dengan modal yang kecil sebetulnya kita bisa mulai investasi properti. Nah, boleh diulang lagi bagaimana caranya dan prosedurnya seperti apa untuk yang tertarik khususnya yang pemula? Oke, jadi seperti ini. Kami hari ini menghadirkan yang namanya Easy Property, di mana Anda bisa langsung menjadi investor properti tanpa mengeluarkan uang besar, tapi dengan hasil yang sangat besar. Nah, itu sudah ada di Indonesia, pertama dan satu-satunya. Nah, Easy Property, Anda akan mendapatkan yang pertama, hak huni selama 50 tahun, gratis tanpa biaya apapun lagi, plus bisa dipindah tangankan hak huninya. Nah, kemudian yang kedua, Anda dapat profit sharing 50-50, dan Anda mendapatkan buyback garanti 180%. Seperti itu di proyek ini. Jadi misalkan contoh, hak huni maksudnya seperti apa? Dalam 50 tahun, setiap tahun Anda akan kita berikan 1 malam free tanpa biaya apapun. Kalau ada yang mau cicil boleh? Boleh, boleh dicicil. Nah, jadi seperti ini. 1 malam itu Anda bisa jual. Di sana rata-rata 5 juta. Kita 2 bedroom loh, bukan studio loh. Nah, 2 bedroom, jadi Anda jual ke orang, harganya 5 juta, Anda beli hari ini 15 juta. Itu kan 30% profitnya. Betul ya, sama aja seperti Anda beli rumah 1 miliar, setiap tahun dapat 300 juta. Nggak mungkin. Biasanya rumah 1 miliar pasti 30-an juta sewanya. Nah,
Nah, itu adalah kamar pertama dan itu bisa dipindah tangankan. Ada yang bilang, Pak, ini member hotel ya? Bukan, ini bukan member hotel. Kalau member hotel, setiap tahun Anda pasti akan ditarik biaya plus tidak boleh dipindah tangankan. Nah, ini boleh dipindah tangankan. Pak Riko, saya kan ke sana nggak setahun, nggak cuman sekali, lebih dari 3 malam bahkan. Gimana? Kita ada program. Programnya apa? Anda yang mengikuti Easy Property, di tahun berikutnya, di malam berikutnya Anda akan mendapatkan diskon dari kita 70%. Jadi kalau seandainya dari 5 juta Anda cukup bayar 1.500.000. Boleh nggak Pak dijual lagi ke orang? Boleh. Apalagi sekarang untuk menjual seperti itu gampang. Banyak platform online dan juga marketplace yang sudah ada yang bisa Anda gunakan. Pak, kalau saya nggak mau titip internet, nggak masuk Pak ke daerah saya misalkan, ya sudah, kita kan ada profit sharing. Jadi Anda cukup ikut Easy Property, Anda terima hasilnya. Ruginya di mana? Nggak ada ruginya. Ada sih satu ruginya kalau Anda nggak ikut sekarang. Kalau orangnya di Jakarta, tapi ini kan investasinya di Bali, itu bagaimana? Justru itu. Jadi gini, Bali itu menurut saya adalah investasi terbaik untuk di properti. Sangat disayangkan kalau hanya segelintir orang yang menikmati. Makanya program ini kita ciptakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau seandainya orangnya dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, Anda ikut program ini.